Halo, perkenalkan nama saya Eka Santiwayuningsi dengan NIM 230311070021. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan. Tujuan saya membuat video ini yaitu paling utama untuk memenuhi tugas interpretasi alam yang diampu saat ini oleh Enci Martina Langi. Untuk tujuan lain, saya ingin coba memberi edukasi atau sekedar memberi info untuk teman-teman yang melihat mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Dimulai dari saat ini saya berada di gedung hukum di sebelah gerbang utama, dan pada pukul 20.39 waktu Indonesia Tengah. Di sini kondisinya malam dan gerimis. Sebelumnya memang ada hujan, namun tidak terlalu lama, dan habis itu sudah. Dari beberapa hari yang sebelumnya saya belum membuat video ini dikarenakan banyak hal seperti setiap sore hujan badai dan cerah, kemudian hujan badai lagi, dan seterusnya, yang bahkan kalau misal lihat di prediksi BMKG itu sama sekali tidak ada dan tidak relevan. Dan itu menurut saya itu udah jadi salah satu hal yang jadi fokus utama saya buat bikin video ini mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Kayak contoh kan kalau misal di bulan-bulan sekarang itu iklim yang harusnya kita rasain itu bukan hujan separah waktu Desember atau Januari, karena Februari itu hujan yang dia hujan hampir mendapati ke area kemarau, sehingga perpindahan antara hujan badai dengan kemarau ini bukan hujan yang berlebihan atau sampai badai atau yang lain. Kemudian menurut saya itu salah satu juga karena di Manado itu kan dekat sama pantai ya, dekat sama laut, jadi kayak kita nggak bisa prediksi hujan gerimis atau hujan badai karena memang tergantung dari lautnya sendiri. Nah, terus kalau misalnya aku bilang tergantung dari lautnya sendiri, berarti harusnya ada dong yang mempengaruhi kenapa iklim dan cuaca sekarang itu benar-benar kayak berubahnya itu drastis banget dan nggak bisa diprediksi lagi. Terus di sini aku pernah baca dari website dari Google, terus juga dibantu sama ChatGPT dan lain-lain itu mengenai fakta rata-rata suhu di Indonesia. Jadi ternyata rata-rata suhu di Indonesia itu meningkat 0,3 derajat sampai 0,4 derajat per dekade sejak tahun 1980-an. Kebayangkan kalau misalnya per dekade per 10 tahun itu dia naik 0,3 walaupun dia cuma 0, tapi kalau misalnya dikaliin hingga 10 dekade atau lebih, itu udah berasa banget efeknya sampai sekarang. Apalagi kan kalau zaman sekarang itu kalau misalnya dia panas itu emang panas banget sampai habis air dan lain-lain. Dan bahkan kayak kita cuman mau keluar rumah, mau pergi ke kampus atau apa setiap siang hari atau apa, itu memang berasa menyengat. Dan kalau buat saya itu lebih sering kebakar sih tangannya. Jadi kayak pas habis dari luar kemudian masuk ke ruangan itu muncul kayak bintik-bintik hitam yang awalnya itu dia merah, baru habis itu dia jadi bintik-bintik hitam. Dan itu kalau misal kayak kejadian kayak gitu terus menerus keulang, kayak iklim itu makin lama makin jelek, itu bakal berdampak juga ke manusia. Contohnya juga salah satu itu kesehatan. Terus habis itu bisa dilihat dari pola hujan beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir itu yang kayak berubah-ubah. Dari awalnya itu yang setiap kita ngerasain hujan mulai dari jam 1 siang sampai jam 3 sore, tiba-tiba ada waktu itu hujan tuh baru turun
jam 4 sampai jam 6 sore. Walaupun hal-hal kecil kayak gitu dirasa nggak terlalu berpengaruh, cuman kalau misalnya kita lihat di beberapa grafik iklim itu dia bakal mempengaruhi banget, karena waktu dengan intensitas hujan itu dia salah satu penyokong dari hasil iklim daerah tersebut. Kayak iklim itu kan dia rata-rata dari cuaca kan. Kalau misalnya cuaca itu berubah-ubah, otomatis data yang buat ngecek rata-rata iklim itu dia juga bakalan berubah. Terus habis itu karena kerusakan alam itu kayak kita itu nggak bisa nanam seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan memang petani itu dia nanam kayak contoh bulan ini mulai tanam, habis itu bulan depan dan 3 bulan ke depannya lagi itu perawatan dan lain-lain, kemudian bulan ke-5 ke-6 itu baru panen. Nah kalau misal sekarang itu petani nggak bisa kayak full pakai hitungan bulan, kayak contoh bulan Juni Juli itu mulai bajak sawah atau apa, terus habis itu pas musim-musim hujan kayak Oktober, November, Desember itu musim tanam, baru habis itu bulan April, Mei kayak gitu baru panen. Itu sebenarnya buat petani itu udah susah banget, karena udah beberapa kali di tempat saya dulu itu terjadi gagal panen, terutama di sawah, karena hal-hal seperti ini. Pas masalahnya mereka panen tiba-tiba ada hujan badai dan lain-lain, terus akhirnya padi yang harusnya siap panen karena dia tergenang air lagi, akhirnya tanamannya itu jadi busuk, terus akhirnya nggak bisa dipanen. Dan karena hal itu juga akhirnya kan mempengaruhi juga kan ke ekonomi dari segi masyarakat juga, kayak kelangkaan barang, terus habis itu kebutuhan yang mendesak, makanya akhirnya pemerintah harus impor barang buat memenuhi itu. Itu segala hal yang terjadi itu kompleks, sehingga dia bakalan muncul kayak masalah yang struktural. Cuman karena kita hidup di dunia yang maksudnya bukan cuma kita sendiri yang ada di situ, itu buat bikin kesadaran tentang iklim dan cuaca itu memang gampang-gampang susah. Karena anggaplah kalau misalnya satu orang itu udah sadar tentang bahaya iklim dan cuaca, terus dia ngejelasin gimana bahayanya apa dan lain-lain, kemudian ada anggaplah 50 orang percaya, oh iya ternyata dengan kita buang sampah, dengan kita makan sembarangan, dan kita kayak buang-buang listrik, air, boros segala macam, itu juga mempengaruhi. Atau bahkan hal sekecil kayak kita males terus nggak hidup dengan pola teratur atau apa, itu ternyata juga mempengaruhi. Tapi ternyata ada satu orang yang bilang kayak itu cuma guna-guna, itu cuma elit global, cuma ini konspirasi dan lain-lain. Terus akhirnya orang-orang yang tadinya percaya itu kan jadi kayak bingung kan, maksudnya kayak iya ya kenapa hal sekecil kayak gini tuh bisa berdampak banyak. Nah di sini aku juga mau jelasin soal dampak-dampak dan kayak penyebab dari kerusakan iklim yang ada di bumi itu. Sebenarnya manusia itu kan dia hidup bukan buat dirinya sendiri kan. Kayak contoh aku sekarang ngerekam video ini pakai device aku HP, terus abis itu aku ambil materi, terus aku ngerangkum materi aku pakai laptop. Nah ketika aku bikin tugas ini, aku kan udah pasti pakai energi kan, aku pakai listrik, terus udah pasti pakai baterai yang ada di device aku yang udah aku charge. Kemudian dari kedua ini, dari baterai yang udah keisi sama listrik itu kan aku pakai. Nah pemakaiannya itu kan dia bakal ngeluarin emisi. Kalau misalnya di device itu kan biasanya blue light, cahaya biru, yang biasanya itu kayak dibilang radiasi cahaya biru itu ngerusak mata dan lain-lain. Nah itu salah satu energi yang dikeluarkan dari device yang dipakai. Jadi
baterai dan lain-lain yang di charge pakai listrik itu dia tetap ngeluarin energinya, karena energi itu nggak bisa bersiklus, energi itu akan habis. Terus dari sini kan kita langsung ngerti kan kalau ujungnya, kalau misalnya kita pakai terus device tanpa di charge itu udah pasti baterainya habis. Terus kalau misal baterai habis, kita charge lagi, kita butuh energi listrik lagi. Nah, dari mana kita dapat listrik? Listrik yang ada di Indonesia itu kan udah pasti pakai PLT yang udah disediain kan sama sama pemerintah yang dulu, yang terus habis itu dikelola oleh masyarakat dan berakhirnya akan dinikmati oleh masyarakat juga meskipun berbayar. Di sini energi-energi kayak air, PLT angin, PLT uap, dan bahkan ada yang pakai panel surya, itu emang dari namanya aja itu udah kayak pakai sumber daya yang memang gak terbatas, alias kayak kita bakal dapet itu terus. Cuman kalau misal kita berpikiran kayak gitu, kita gak bakal bisa menjaga alam itu buat tetap stabil. Yang kalau misal di zaman sekarang emang susah mau bikin alam itu sebagus kayak dulu, tapi at least kita bisa menjaga alam itu buat jadi stabil. Contohnya kalau misalnya PLT air itu kan kita butuh yang namanya arus buat ngendaliin kincirannya itu. Kita butuh kekuatan arusnya itu buat bikin energi, terus energinya itu dikonversi jadi listrik. Kalau misalnya glacier di kutub itu mencair, itu kan udah pasti volume di laut itu bakalan meluap, bakalan banyak banget. Terus kalau misalnya volume air di laut itu meluap, volume kayak permukaan air itu dia naik, itu kan udah pasti beberapa daratan itu bakalan ketutup sama air. Terus kenapa dia mempengaruhi di PLT air? Kan dari awal tadi kan udah aku bilang kalau misal PLT air itu butuh yang namanya ombak, butuh yang namanya gelombang, arus, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di laut itu dia udah naik, terus permukaannya udah menutupi daratan, otomatis kayak sungai-sungai, hulu besar, dan lain-lain yang buat dibikin PLT air itu juga bakal terdampak. Yang harusnya dia arusnya itu udah stabil, udah dibikin mesinnya sesuai dengan arus yang ada di situ, akhirnya dia udah nggak bisa valid lagi, karena arus yang baru itu udah nggak sama kayak arus yang sebelumnya. Pada akhirnya dari PLN butuh maintain lagi. Terus kalau misalnya maintain kan udah pasti kayak dulu kita pernah blackout 2 hari, itu kan juga di selama blackout itu mereka kan juga maintain ya. Jadi kayak maintain tuh nggak secepat itu, nggak 1 jam langsung bikin langsung kelar, tapi kayak memang butuh berhari-hari buat cek di mana kerusakannya, di mana kesalahannya, harus diganti apa dan lain-lain. Sama kayak bumi kan. Terus kalau misalnya itu arus udah rusak, maka tatanan tanah itu juga bakal berubah. Tatanan tanah berubah, terus volume samudra berubah, otomatis tekanan udara juga berubah. Kenapa gitu? Karena tekanan udara itu dia berpengaruh banget antara daratan dengan lautan. Tekanan udara itu nggak bakal muncul kalau nggak ada perbedaan tekanan di antara lautan dengan daratan. Terus dari situ kita udah dapet poin pentingnya. Dari tekanan berubah, makanya bakal jadi perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang terjadi berkali-kali akan mengakibatkan perubahan iklim. Terus kalau misalnya udah jadi perubahan iklim, otomatis kehidupan manusia itu juga bakal berubah. Kemudian itu tadi kan yang aku jelasin udah interpretasi yang ada di sini, yang ada di bumi, yang bisa kita lihat di sekitar secara gampang. Kemudian gimana sih caranya kita buat membantu alam buat beregenerasi, membantu alam
buat kembali stabil seperti dulu, ada beberapa cara. Kalau misalnya kita yang sebagai masyarakat biasa, kayak contoh aku kan masih sekolah, itu hal-hal yang bisa aku lakuin itu kayak pagi matiin lampu, terus pakai listrik sama secukupnya. Terus kalau misalnya kan Manado kan panas ya, jadi kalau pakai kipas tuh kayak sewajarnya aja, kayak cuma siang atau pas dibutuhin. Kalau emang udah malam atau masih dingin atau sejuk, nggak usah nyalain kipas. Terus habis itu berusaha hemat, jadi kayak kan biasa kalau aku gabut atau ya semua orang gabut, udah pasti kalau umumnya itu kan main HP, main game, main gadget dan lain-lain, baca novel, baca manga dan lain-lain. Terus habis itu ketiduran atau apa. Jadi kayak usahakan pas kita pakai gadget dengan kebutuhan kita itu porsiin. Jadi kayak misalnya udah ngantuk atau apa, langsung matiin, langsung tidur. Karena dengan kita kayak boros kayak gitu, kayak kita sampai ketiduran main HP dan lain, itu kan energinya tetap keluar tuh. Terus akhirnya blue light yang bahaya buat kita itu bakalan kena, karena kan udah ketiduran. Jadi kita nggak tahu itu HP-nya di mana, entah itu di samping atau ketindihan atau apa dan lain-lain. Terus habis itu boleh tuh kalau misalnya orang-orang kayak kita itu ikut yang namanya seminar tentang alam, kan udah lumayan banyak juga kan, apalagi kayak di era sekarang yang dulunya COVID bertahun-tahun terus sekarang udah bisa hidup normal lagi. Itu kayak aku lihat di beberapa sosmed itu banyak banget yang bikin volunteer. Jadi kayak pergi ke daerah, terus habis itu dengan nama volunteer. Jadi ada beberapa yang nanti memang gratis, jadi di sana tinggal fokus buat ngikutin kegiatan itu. Ada juga yang bayar setengah dan ada juga yang memang full bayar. Jadi di kegiatan volunteer itu menurut aku cukup bagus sih, karena dengan kita kayak coba di tempat lain, kita bisa tahu, oh ternyata kondisi di daerah ini tuh begini ya. Jadi jangan cuma berpatok di satu kota yang sama, jangan cuma berpatok di tempat kita tinggal saja, karena perubahan iklim itu dia memang pengaruhi semuanya, bahkan semua negara yang kayak kita nggak pernah tahu ternyata ada negara itu, mereka juga terdampak. Abis itu kalau misalnya teman-teman punya lahan yang lumayan, entah itu cuma buat taruh pot atau apa, boleh buat nanam sesuatu. Kalau misalnya dulu aku di kampung itu keluarga aku biasanya nanam singkong. Jadi kan singkong itu dia lebih gampang buat hidup ya, walaupun dia kena badai, dia kena panas dan lain-lain, itu masih tetap hidup. Yang penting tanahnya itu nggak asam dan juga nggak basah. Di situ keluarga aku bisa nikmatin daunnya buat sayur, terus umbinya kadang dijual. Habis itu batangnya itu kadang bisa dipakai buat dikeringin, terus habis itu jadiin kayu bakar. Karena itu pas batang singkong itu dia udah kering tuh memang bagus banget buat pematik api. Terus habis itu mungkin kalau dari teman-teman ada kayak suka mau tambahin atau apa, boleh banget nanti bikin di komen atau apa dan lain-lain, karena itu kayak salah satu cara buat kita belajar sama-sama tentang perubahan iklim ini. Kalau misalnya bukan kita yang mulai, mau siapa lagi kalau yang mulai? Mungkin itu aja dari aku. Semoga video singkat dari aku ini bisa membantu, bisa menambah wawasan teman-teman, dan juga bisa bikin teman-teman terhibur, terus juga bersemangat buat ngelakuin hal baru lainnya. Sekian dari aku, terima kasih.